Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Mengenal Tuhan dengan benar. Bacaan Alkitab terambil dari Yohanes 17 ayat yang ketiga dan Matius 7 ayat 21 dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara kita seringkali menyalahgunakan ayat firman Tuhan ini dan mengartikan sendiri kebenarannya berdasarkan asumsinya, bukan dari tuntunan Roh Kudus atau Roh Tuhan itu sendiri, sehingga tidak memahami kebenaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. Ini kesalahannya karena tidak mau sungguh-sungguh belajar, hanya ikut-ikutan apa kata orang yang sesat. Apakah saudara mengenal Tuhan? Dan tahukah saudara siapa Tuhan yang sesungguhnya? Dan bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan? Silakan pikirkan dan renungkanlah pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, Alkitab jelas dengan tegas mengatakan jika kita tidak mengenal Tuhan dengan benar akan binasa. Menurut Alkitab yang adalah firman Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal pengajarannya, apa yang diajarkan oleh Tuhan, supaya manusia menjadi seperti Yesus, sempurna, tidak bercacat celah. Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yang kedua, mengenal Tuhan adalah mengenal firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Tuhan menyatakan kehendak dan rencananya di dalam firman-Nya. Sudahkah saudara tahu di dalam firman Tuhan tidak ada kebohongan? Jika ada kebohongan, itu bukanlah perkataan Tuhan, tetapi perkataan manusia. Yang ketiga, mengenal Tuhan adalah mengenal firman. Dan Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi untuk mengenal Tuhan dengan benar, tidak ada cara lain, yaitu haruslah mengenal Yesus. Inilah penafsiran yang benar dari Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi janganlah saudara hanya berpatokan satu ayat saja. Ayat kedua dan ayat kelima sangat jelas siapa Yesus yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup dan dapat memberikan hidup yang kekal. Yesus yang adalah firman sudah ada sebelum dunia ada. Dan Yesus itu memiliki kemuliaan. Itu Tuhan. Jelas sekali kebenarannya. Yang keempat, Matius 7 ayat 21 dan 23. Tidak mengenal Tuhan akan dienyahkan, ditolak oleh Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Bertobat tidak ada buah di dalam pertobatannya. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan. Hidup di dalam hawa nafsu daging. Menurut hawa nafsu daging tidak menyangkal diri dan memikul salib. Dan pembuat kejahatan, berbuat jahat. Ini maksud ayatnya. Jika tidak mengakui Tuhan dalam hidupnya, Yesus tidak menjadi Tuhan berdaulat di dalam hidupnya walaupun sudah percaya kepada Yesus. Yang kelima, hal lain mengenal di sini memakai kata ginosko dari bahasa Yunani yang berarti saling kenal. Banyak orang tahu tentang Tuhan dan banyak yang tidak mengenal Tuhan dengan perbuatannya menyangkal Yesus.
Bagaimana bisa saling kenal? Harus ada hubungan persahabatan yang karib, bergaul dengan Dia. Ada waktu untuk selalu bersama-sama. Tuhan akan memberikan hikmat dan pewahyuannya ketika kita intim dengan Tuhan. Dan kita akan mengenal Dia. Dia membuka dirinya. Ya, itulah pewahyuan. Tuhan ingin supaya manusia mengenal Dia. Inilah yang Tuhan perintahkan. Ajarkanlah pengenalan akan Tuhan kepada semua orang. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jika saudara tidak mengasihi Allah, tidak dikenal oleh Allah. Ayat yang keenam, ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukanlah orang yang memanggil Yesus Tuhan yang ditolak oleh Tuhan. Orang yang tidak menjadikan Yesus Tuhan, berdaulat dalam hidupnya, tidak mengakui ketuhanan Kristus dan tidak memuliakan Dia. Itulah orang yang akan dienyakan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengenalnya. Yang ketujuh, ada yang mengaku mengenal Tuhan tetapi perbuatannya justru menyangkal Dia. Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Hal lain, mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Dia. Tadi sudah dibahas, Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meteranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Orang yang mengenal Tuhan pasti tidak berbuat kejahatan. Jadi maksud ayat ini jelas. Matius 7 ayat 21 dan 23. Jangan katakan Yesus melarang umatnya atau manusia memanggil Dia Tuhan. Justru Yesus menyatakan dirinya Tuhan dengan mengatakannya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Dan melalui apa yang hamba sampaikan terbukti Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang sejati. Tuhan yang sesungguhnya yang harus disembah oleh semua manusia. Dan akan datang waktunya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Tuhan memberkati.